Berjumpa kembali di channel YouTube Peluang Perspektif. Apa kabar kawan-kawan perspektif? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan bisnis model navigator. Jadi, saya berangkat dari judul buku dari Oliver Gassman, bisnis model navigator, 55 model bisnis unggulan yang akan mengubah bisnis Anda. Namun saya hanya akan membahas sedikit pengantarnya saja. Kalaupun teman-teman ingin lebih memahami apa aja isi dari buku ini, silahkan dibeli langsung bukunya ya. Bisa di Gramedia ataupun di Marketplace. Nah, apa yang kita bahas pada hari ini adalah inovasi dan elemen model. Jadi isu pada video ini adalah inovasi dan elemen model. Kita coba bahas ya. Nah, ini ada penelitian menarik dari, ini penelitian empiris ya, dari BCG yang menemukan bahwa inovasi model bisnis memiliki potensi keberhasilan yang jauh lebih besar daripada sekadar inovasi produk atau proses. Jadi BCG ini bahkan melihat atau melakukan sebuah penelitian dalam kurun waktu 5 tahun bahwa perusahaan yang berinovasi dalam model bisnisnya mendapatkan laba 6% lebih tinggi daripada perusahaan kontemporer yang berinovasi dalam produk dan prosesnya. Terlebih lagi, 14 dari 25 perusahaan paling inovatif di seluruh dunia merupakan inovator model bisnis. Nah, temuan ini berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh IBM pada tahun 2012 kalau nggak salah, yang menunjukkan bahwa pemenang persaingan bisnis menghasilkan inovasi model bisnisnya 2 kali lebih sering daripada perusahaan lain. Selain itu, riset yang dilakukan oleh BCG dan MIT pada tahun 2013 menunjukkan bahwa inovasi model bisnis adalah faktor utama dalam inovasi yang terkait dengan kesuksesan dan keberlangsungan usaha. Nah, ini tentunya adalah penelitian atau riset yang menjadi dasar kita kenapa perlu belajar terkait dengan model bisnis atau bisnis model. Seperti kita tahu ya, misalnya beberapa kisah sukses yang diawali dari model bisnis yang inovatif ketimbang produk yang luar biasa. Contoh misalnya Amazon. Jadi Amazon itu menjadi penjual buku terbesar di dunia meskipun tidak memiliki bangunan toko satupun. Nah, ya kalau sekarang ya mungkin sudah memiliki perusahaan ya, tapi dia tidak memiliki toko di berbagai negara karena sifatnya online. Kita lihat juga ini, misalnya Apple adalah pengecer musik terbesar meskipun tidak memiliki CD ya. Jadi dulu itu ada iPod ya. Kalau sekarang mungkin karena sudah terganti di smartphone bisa langsung disematkan video atau lagu sehingga iPod itu sudah tidak ada lagi. Namun Apple ada pelopor dari musik digital yang bisa kita pakai sampai sekarang. Kita masuk lagi misalnya Pixar. Pixar memenangkan 11 penghargaan Academy Awards dalam 10 tahun terakhir tanpa satu aktor manusia pun di semua filmnya. Nah, ini saya biasanya menjelaskan juga di ruang kelas terkait dengan mata kuliah bisnis model ini. Kita bergeser lagi misalnya Netflix. Netflix saat ini banyak digantung ya di masa pandemi di saat ini. Netflix menemukan sebuah inovasi yaitu rental video meskipun tidak memiliki gerai rental satupun. Atau misalnya kita Netflix bisa menemukan semua model bisnis menyewakan video tanpa ada kaset atau CD video. Nah, ini kan bagian dari inovasi dari bisnis model. Nah, kita coba bergeser. Apa sih sebenarnya elemen model bisnis itu? Nah, ini yang sebenarnya esensi juga yang kita harus pelajari terkait dengan
model bisnis. Yang pertama adalah pelanggan. Jadi pelanggan ini berkaitan dengan siapa konsumen yang dituju. Di dalam bisnis model itu atau model bisnis itu yang harus ditetapkan pertama adalah siapa konsumen yang dituju. Perusahaan atau Anda misalnya harus memahami dengan tepat segmen konsumen mana yang relevan untuk Anda serta yang diincar dan tidak diincar. Jadi memang harus dipetakan misalnya siapa yang menjadi prioritas dan yang tidak menjadi prioritas. Jadi itu harus clear di sini. Yang pertama itu ya adalah pelanggan. Yang kedua adalah proposisi nilai. Proposisi nilai ini berkaitan dengan apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi dimensi kedua ini menentukan apa yang ditawarkan oleh perusahaan Anda, baik berupa barang atau jasa, serta menggambarkan bagaimana Anda melayani kebutuhan pelanggan Anda. Jadi itu berbicara terkait dengan proposisi nilai atau value proposition. Yang ketiga adalah rantai nilai. Rantai nilai berkaitan dengan bagaimana cara menghasilkan penawaran tersebut dari proposisi nilai yang tadi. Maksudnya adalah agar proposisi nilai tersebut tepat sasaran, Anda harus menjalankan beberapa proses dan aktivitas. Karena keduanya berhubungan dengan kemampuan serta sumber daya terkait. Dan koordinasi kedua hal tersebut dengan rantai nilai perusahaan adalah dimensi ketiga dalam perencanaan model bisnis. Jadi rantai nilai juga itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam model bisnis. Yang terakhir yaitu mekanisme laba. Apa yang dimaksud dengan mekanisme laba? Yaitu esensinya adalah mengapa model bisnis itu menghasilkan laba, atau bagaimana uang itu hadir atau laba itu bisa hadir dalam aktivitas perusahaan yang kita miliki. Jadi dimensi keempat ini memang termasuk beberapa aspek seperti struktur biaya dan mekanisme penghasil pemasukan. Jadi menjelaskan apa yang membuat sebuah model bisnis layak secara finansial. Jadi bisa menentukan bahwa memang model bisnis yang kita buat itu mampu menghasilkan keuntungan atau laba. Jadi inilah keempat elemen model bisnis yang harus clear ataupun yang harus kita lakukan dalam merancang sebuah model bisnis yang baik atau inovasi dalam sebuah model bisnis. Ya, sampai di sini saya harap yang menonton ini bisa memahami ya apa yang saya jelaskan terkait dengan elemen model bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk terkait dengan inovasi model bisnis. Ini saya dapat di bukunya Oliver Gassman sendiri bersama Caroline. Ada segitiga ajaib. Jadi dalam merancang sebuah inovasi model bisnis ada segitiga ajaib ya yang harus dilihat, atau bagaimana cara menghasilkan nilai bagi atau hasil bagi perusahaan, baik itu pemegang saham ataupun yang pemilik kepentingan. Nah, sebenarnya ada ini ya, siapa, ini who, what, jadi siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Ini berkaitan dengan sebenarnya value itu berkaitan dengan mengapa. Jadi yang pertama adalah kita lihat di sini ya lah. Kita bisa lihat di sini value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai itu ada di atasnya adalah apa yang Anda tawarkan ke pelanggan. Jadi harus clear barang atau jasa yang kita tawarkan itu apa misalnya. Kemudian how berkaitan dengan bagaimana cara menciptakan proposisi nilai. Jadi bagaimana cara menciptakan proposisi nilai. Ini ada rantai nilai ya. Jadi di sini ada rantai nilai berkaitan dengan bagaimana cara menciptakan proposisi nilai. Jadi yang clear tadi di sini adalah yang pertama adalah who tadi ya. Jadi
siapa segmen pelanggan yang dibidik, artinya siapa sasaran utama kita. Nah, yang terakhir yaitu adalah mengapa model bisnis ini dapat menghasilkan laba. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau sebenarnya tadi hampir hampir sejalan. Kemudian disederhanakan dalam segitiga ajaib yang terdiri dari tadi siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu disebutkan sebagai segitiga ajaib, penjelasan sederhana dari elemen model bisnis tadi. Nah, ini ada sebuah pernyataan juga ya. Saya mengutip dari buku Prof. Renal Kasali. Judulnya itu adalah The Great Shifting. Jadi Renal Kasali menjelaskan bahwa saat ini teknologi membuat produk dengan pernyataan when demand is no longer demand. Jadi yang utama itu sudah tidak menjadi utama. Contoh yang dijelaskan di Renal Kasali dalam bukunya yaitu berkaitan dengan tiket pesawat. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, airlines itu kan atau pesawat terbang perusahaan yang bergerak di perhubungan udara, lewat udara, pesawat terbang itu kan tidak profitable saat ini dan banyak perusahaan yang rugi. Misalnya berita terbaru yang kita baca, AirAsia itu juga banyak memphk-kan karyawan dan bahkan sudah menutup jalur antara Indonesia dengan Malaysia. Ada beberapa berita juga yang kita dengar, Singapura Airlines ya, Singapore Airlines itu juga memphk beberapa karyawan dan bahkan bisa tidak berjalan karena adanya COVID-19 ini, sehingga perusahaan itu tidak profitable. Nah, inilah yang menjadikan bahwa ketika perusahaan penerbangan masih ingin survive, dia harus mengubah bisnis modelnya. Misalnya mereka sudah tidak berharap lagi untuk penjualan tiket pesawat, jadi harus mendapatkan keuntungan dari di luar tiket pesawat. Karena menurut Renal Kasali, beberapa bocorannya bahwa tiket pesawat memang itu sudah tidak menghasilkan keuntungan. Jadi memang karena pesawat yang masih menerapkan tarif bawah dengan biaya murah, itu memang sudah tidak menghasilkan profit atau laba. Makanya perusahaan airlines atau penerbangan itu, katakanlah Garuda misalnya yang BUMN, itu harus mengubah model bisnisnya. Ya terserah nanti apakah ada model bisnis yang lain misalnya. Tetapi intinya bahwa yang utama sudah tidak menjadi lagi utama. Nah, itulah mendasari bahwa teknologi itu mengubah produk dan produk itu juga mengubah pandemi juga berdampak terkait dengan percepatan teknologi dalam mengubah produk. Jadi inilah yang dimaksudkan bahwa when demand is no longer demand, yang utama tidak menjadi utama. Sama seperti ini ya, kalau kita lihat di produk-produk yang saat ini dengan adanya COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mengubah produknya secara cepat. Contoh ya, ada beberapa perusahaan khususnya yang bergerak di fashion itu karena dengan adanya pandemi tiba-tiba membuat masker yang banyak. Jadi produk utamanya yang misalnya produk utama adalah pakaian atau baju, tiba-tiba berpindah untuk menghasilkan masker. Karena kenapa? Ya, itulah yang dibutuhkan saat ini di masa pandemi ini. Ya meskipun itu adalah bagian dari teknologi yang berdampak pada produk, tapi ternyata musibah atau wabah ini juga membuat produk yang dulunya menjadi penghasilan utama dalam profit itu menjadi lagi yang bukan utama dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Nah, ada tantangan dalam inovasi model bisnis ya. Jadi yang pertama itu, tantangan yang pertama yang sering dihadapi adalah berpikir di luar logika yang dominan. Jadi memang berat ya berpikir di luar dominan yang di luar yang dominan di bidang usaha yang bukanlah upaya yang mudah. Jadi memang
dalam membuat sebuah model bisnis itu memang berat ya, karena harus berpikir dalam istilahnya di luar kotak ya, atau bahkan tidak di luar kotak lagi, tapi memang harus melampaui kotak-kotak itu. Jadi jauh dari kotak. Nah, hambatan mental ini yang mempersulit kemunculan ide yang baru, karena kita biasanya masih terpaku dengan bacaan-bacaan kita ataupun dengan orang-orang yang sudah lakukan. Meskipun sebenarnya itu tidak buruk, cuma itu yang biasa memandangkan sebuah inovasi atau kreativitas. Tantangan selanjutnya adalah kesulitan dalam memusatkan pikiran kita pada model bisnis dan bukan teknologi dan produk. Jadi kesulitan ini sering terjadi ya. Jadi masyarakat umumnya lebih menyukai produk dan teknologi fisik yang dapat dilihat dan dipahami. Nah, inilah memang watak kita, karena kita cenderung menjustifikasi atau menilai sesuatu dari tampakan fisik. Sebagian besar pengusaha merasa kesulitan jika harus berpikir tentang dunia model bisnis yang abstrak. Nah, memang berat ini. Jadi butuh intuisi dan banyak diskusi juga sehingga menghasilkan sebuah model bisnis ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya Netflix bisa menangkap peluang dengan membuat sebuah film, penyewaan film atau video tanpa harus menyediakan kaset atau gerainya. Jadi dengan internet saja kita bisa menonton film yang kita sukai di produk-produk dari Netflix. Sama tadi misalnya dengan Pixar bisa membuat film layar lebar ataupun yang lain tanpa memerlukan aktor dan aktris. Itu adalah bagian dari hasil model bisnis. Yang ketiga, tidak memiliki alat bantu yang sistematis. Artinya apa? Bahwa salah satu mitos terbesar yang melingkupi dunia inovasi, khususnya inovasi model bisnis, yaitu bahwa inovasi merupakan proses yang rumit dan hanya orang-orang yang kreatif dan jenius yang dapat menciptakan inovasi yang benar-benar revolusioner atau diterima di pasar. Ya, meskipun kita lihat bahwa sudah banyak inovasi yang muncul ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bahwa alat yang sistematis itu sampai saat ini ya mungkin ada perangkat-perangkatnya, cuman itu belum tersistematiskan. Nah, inilah 3 yang menjadi tantangan dalam membuat inovasi model bisnis. Nah, kita juga masuk mitos inovasi model bisnis ya. Jadi ternyata juga banyak yang berkembang mitos-mitos sehingga memandekkan dalam proses pembuatan model bisnis. Yang pertama adalah apa yang dimaksud sebagai mitos peningkatan awal. Mitos peningkatan awal ini bahwa kesuksesan dalam berbisnis berasal dari ide yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Jadi mitos-mitos ini sebenarnya ya harus dihindari, ataupun bagaimana kita tidak terpengaruh dengan mitos ini, karena ya kalau kita mempercayai itu akhirnya kita tidak lebih menemukan originalitas ataupun bisa menemukan sebuah celah sehingga menghasilkan bisnis model yang mampu menghasilkan laba atau profitable. Yang pertama adalah yang tadi, mitos peningkatan awal, bahwa kesuksesan itu mesti berangkat dari originalitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun faktanya adalah model bisnis yang baru seringkali berasal dari bidang usaha yang lain. Jadi ya itu adopsi ya, atau adaptasi. Jadi beberapa bisnis model yang berkembang itu ternyata berangkat dari bisnis model yang lain. Nah, selanjutnya adalah mitos pemikiran besar. Artinya bahwa inovasi model bisnis biasanya radikal dan baru. Namun faktanya bahwa kebanyakan orang mengaitkan bisnis model baru dengan lompatan besar yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya atau penyedia layanan internet yang bisa kita lihat. Misalnya tadi Netflix ya. Netflix itu kan sebenarnya berangkat dari ide bahwa membuat video atau dalam penyewaan video itu mulai dari kaset ataupun CD.
Nah, ternyata dia bisa mengupgrade, membuat sebuah sistem dengan online streaming. Jadi orang bisa menikmati video ataupun film dengan kualitas yang baik dan film baru tanpa harus membeli kaset atau CD-nya. Nah, jadi mitos pemikiran besar itu ya, bahwa memang tidak mesti itu. Itu bisa berangkat dari hal-hal yang kecil atau pemikiran kecil, tapi memang ada celah, ada hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah mitos teknologi. Setiap model bisnis didasarkan pada teknologi yang baru yang menginspirasi kemunculan produk baru. Namun faktanya bahwa teknologi baru memang bisa menggerakkan bisnis model baru, namun sifatnya umum. Maka kreativitas diperlukan dalam menerapkan teknologi untuk merevolusi sebuah bisnis. Ya, jadi tidak mesti juga harus berkaitan dengan teknologi, tapi dengan teknologi biasanya membantu model bisnis yang lebih baik. Ada mitos keberuntungan, bahwa inovasi model bisnis hanyalah faktor keberuntungan dan tidak dapat dilakukan secara sistematis. Jadi mitos keberuntungan itu melihat bahwa ya ini beruntung saja, misalnya ada orang yang menemukan model bisnis dan diterima oleh pasar. Dan faktanya bahwa Anda harus bekerja keras untuk menciptakan model bisnis baru. Jadi tidak boleh mengandalkan asas keberuntungan, tapi memang harus lebih banyak belajar menciptakan bisnis model baru, sama seperti ketika Anda berupaya menghasilkan teknologi, produk, atau dalam proses penjualan. Jadi memang jangan mengharapkan juga mitos keberuntungan itu, tapi memang kita harus tetap belajar. Selanjutnya adalah mitos kecerdasan, bahwa hanya orang yang cerdas dan kreatif saja yang dapat menghasilkan ide-ide inovatif. Kesuksesan di masa kini semakin tidak ditentukan oleh kecerdasan otak manusia, namun adalah kolaboratif atau tim yang terdiri atas orang-orang dengan disiplin ilmu yang berbeda, namun menjangkau berbagai bidang dalam sebuah membangun perusahaan. Jadi tentunya banyak kolaboratif ya yang harus dilakukan. Misalnya ambil contoh Thomas Alva Edison ya, atau Wright bersaudara di masa lalu. Inovasi bukanlah prestasi individual, tetapi berasal dari kerjasama tim. Sama misalnya dulu Steve Jobs ya. Steve Jobs membangun Apple, itu juga ada kawannya. Jadi memang kolaborasi dulu itu penting dalam membuat inovasi model bisnis. Jangan one man show ya, individual. Jadi kreativitas itu muncul dari hasil rembukan atau brainstorming dalam menghasilkan ide-ide yang kreatif. Selanjutnya adalah mitos ukuran. Jadi mitos ukuran itu bahwa terobosan besar memerlukan sumber daya yang besar pula. Jadi untuk menghasilkan sebuah terobosan besar mesti ada sumber daya yang besar pula. Namun faktanya perusahaan skala kecil yang baru berdiri dan melakukan revolusi bisnis model itu ternyata bisa survive. Misalnya dulu Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg, YouTube dan sebagainya itu kan hanya berangkat dari 1-2 orang saja. Jadi tidak membutuhkan banyak orang. Jadi mitos ukuran itu ya bisa kita bantah sebenarnya ya. Larry Page dan Sergey Brin ya, pada saat mendirikan Google. Banyak lagi contoh-contoh yang lain sebenarnya. Selanjutnya adalah mitos riset dan pengembangan, bahwa bagian penelitian dan pengembangan adalah sumber inovasi paling penting. Realitasnya inovasi model bisnis bersifat lintas disiplin ilmu, jadi tidak hanya dibebankan pada bidang research and development. Nah, apa sebenarnya tujuan ini ya diungkapkan adalah untuk menghapus mitos-mitos ini, agar semata-mata inovasi bisnis model itu bisa dilakukan dengan mengabaikan beberapa mitos-mitos yang muncul. Nah, ini adalah bagian dari mitos model inovasi ya, mitos inovasi model bisnis. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam mitos ini pada saat ingin membuat model bisnis. Nah,
eh, 90% model bisnis baru tidaklah benar-benar baru. Artinya apa? Hanya 10% yang betul-betul original dalam sebuah bisnis model ya. Ini sepanjang pengamatan dari penulis buku ini, Bisnis Model Navigator. Jadi model tersebut dibuat berdasarkan 55 pola yang telah ada. Jadi sebenarnya sudah ada 55 ya, kemudian dikembangkan ataupun diadaptasi. Meniru model bisnis yang lain secara kreatif dari bidang industri lainnya dapat memberdayakan bisnis Anda agar menjadi yang terdepan dalam inovasi di bidangnya. Ingat, mempelajari dan memahami jauh lebih penting daripada sekadar menonton. Ya, jadi ya harus dipelajari, kemudian bisa ditiru ataupun diadaptasi. Simpulan dari model bisnisnya yang kita pelajari tadi atau barusan adalah, yang pertama adalah siapa segmen pelanggan Anda, yang kemudian apa yang Anda tawarkan, ketiga adalah bagaimana menciptakan proposisi nilai, yang keempat adalah mengapa model bisnis ini dapat menghasilkan laba. Jadi ini sebenarnya yang 4 elemen inilah yang paling penting dalam membuat model bisnis. Oke, saya kira itu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya bisa dibaca bukunya langsung atau kita diskusi, silahkan komen di channel YouTube ini. Baik, sampai jumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.